Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sejumlah warga negara Indonesia terjebak perang Iran-Israel. Kita ke informasi pertama pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan kolom abu letusan mencapai 10.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna abu dengan intensitas tebal ke arah utara, timur laut, timur tenggara selatan, barat daya, barat dan barat laut. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah percaya isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, pemirsa, masyarakat di sekitar gunung juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Gunung meletus lagi. Abunya lebih sadis lagi dari... Oh, ini lembah masuk sini. Buat diperjuara kan? Hancur, dasar. Hancur deh. Sadis. Hancur, sadis. 5 rumah di permukiman padat penduduk di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara di Karawang, pemirsa, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan 4 rumah warga. Ya Allah, kebakaran dekat rumah ya Allah. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang ada di salah satu atap rumah warga. Hingga kini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di kampung padat penduduk di Karawang, Jawa Barat. Api yang terus membesar menghanguskan 4 rumah. Kondisi ini membuat pemilik rumah panik melihat rumahnya ludes terbakar. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, dirinya tengah tertidur dan tiba-tiba api telah membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dijinakan setelah petugas mengarahkan beberapa unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan membuat sejumlah ruas jalan dan permukiman terendam banjir. Bahkan di sejumlah titik, banjir mencapai ketinggian 80 hingga 100 cm. Hujan deras yang melanda Jakarta Selasa sore hingga malam membuat aliran Kali Mampang hingga merendam perumahan warga Pondok Karya, Jakarta Selatan. Ketinggian air bervariasi dari 80 hingga 100 cm. Meski direndam banjir, namun sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka menunggu air surut. Pertama hujan yang cukup deras ya dari tadi sekitar jam 4-an lah ya kan. Terus juga luapan air kali karena datarannya lebih rendah jadi lebih cepat meluap keluar. Ini nggak ada warga yang ngungsi, Bang? Untuk saat ini tadi ada beberapa. Ada beberapa yang ngungsi ya? Beberapa yang ngungsi. Hujan deras yang terjadi Selasa sore hingga malam juga membuat ruas jalan Kemang Utara 9 tergenang air setinggi 70 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang Perapatan ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, Ainis melaporkan. Ratusan rumah di permukiman padat penduduk Gang Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam banjir. Sebanyak 15 RT di RW 03 terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore hingga malam.
Ketinggian banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu surut. Petugas juga menyiapkan tempat pengungsian dan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Ratusan kendaraan terjebak macet dari arah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuju Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibat persimpangan jalan di kawasan Swadarwa, Ulu Jami terendam banjir. Ruas jalan terendam luapan kali Keuangan akibat hujan deras sejak Selasa sore hingga malam. Para pengendara memilih mematikan mesin kendaraan sambil menunggu banjir surut agar bisa melintas. Setelah terendam selama hampir 6 jam, banjir di ruas jalan ini telah surut dan arus lalu lintas kembali normal. Pemirsa, hujan deras juga mengguyur wilayah Kota Tangerang sejak sore hingga malam hari dan membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Banjir juga merendam jalan protokol di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak sore hingga malam hari membuat sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 30 hingga 80 cm. Banjir yang merendam jalan Jembatan Ukur Cibodas, Kota Tangerang membuat warga yang hendak kembali ke rumah terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Sebelumnya lebih parah sih. Nah, paling parah di sini saya hampir sepaha. Keinginannya sih untuk ditanggulangi ya banjirnya, karena ini bukan sekali dua kali sih. Selain di Kota Tangerang, banjir juga merendam jalan protokol di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hampir sebagian ruas jalan terendam banjir dengan ketinggian air 20 hingga 40 cm. Lumayan, iya, pasti ada genangan sih. Gitu. Tadi mogok dorong dari sana ke sini. Iya. Banyak juga nggak yang lain mogok, Kang? Banyak terjebak. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu hingga membuat beberapa motor mogok. Selain itu, warga juga menggunakan mesin pompa air guna menyedot air dari dalam rumah. Banjir yang melanda wilayah Kota Rangkas Bitung disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan mampetnya saluran irigasi. Dari Tangerang dan Lebak, Banten, Sukron, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter muncul di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Air menyembur saat pekerja tengah melakukan sambungan pipa milik perusahaan air minum. Semburan air tiba-tiba muncul dari proyek pipa milik perusahaan air minum di Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa pagi. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter menarik perhatian warga sekitar hingga viral di media sosial. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi saat semburan air terjadi ramai lancar. Semburan air terjadi saat pekerja tengah uji coba sambungan pipa air dengan cara dilas. Diduga tekanan air yang kuat membuat tutup pipa sambungan lepas sehingga air menyembur ke atas. Air menyembur sekitar 15 menit sempat menyebabkan genangan di sekitar lokasi. Petugas dari proyek galian perusahaan air minum sibuk memperbaiki pasca semburan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan.